Munafiknya media barat, di mana ada pelanggaran HAM ala Amerika dan Eropa. Biksu pemicu pembantaian Muslim Rohingya dapat kehormatan. Asin Wiratu, biksu pemicu pembantaian Muslim Rohingya digelari kehormatan oleh junta militer Myanmar. Portal Islam.id. Asin Wiratu, biksu penghasut warga Myanmar yang umumnya berpendidikan rendah untuk menyebarkan kebencian agama, Selasa 3 Desember menerima penghargaan dari junta militer Myanmar atas karyanya yang memicu pembantaian Muslim Rohingya. Biksu yang dijuluki majalah Time sebagai Badis bin Laden itu memang satu cetakan dengan para elit rezim militer Myanmar. Tak tanggung, pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing menyerahkan penghargaan itu. Wiratu juga dianugerahi gelar Tiri Pianki atas pekerjaan luar biasa yang sangat berdampak positif bagi persatuan Myanmar. Pada tahun 2013, setelah kerusuhan komunal yang menargetkan Muslim Rohingya, majalah Time menjulukinya Badis bin Laden. Julukan itu digunakan pers barat sampai saat ini. Wiratu adalah satu dari ratusan orang yang menerima penghargaan dan gelar kehormatan satu hari sebelum Myanmar merayakan ulang tahun ke-75 kemerdekaan negara itu dari Inggris. Sebelum wajahnya tampil di Time sebagai The Face of Badis Terror tahun 2013, Wiratu telah lama dijuluki dengan retorika nasionalis anti-Islam dengan sasaran Muslim Rohingya. Kelompok hak asasi manusia mengatakan Wiratu telah memicu permusuhan, pembantaian dan meletakkan dasar bagi tindakan militer Myanmar tahun 2017 yang memaksa 750.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh. Di era pemerintahan Aung San Suu Kyi, Wiratu dipenjara atas tuduhan penghasutan. Pada September 2021, junta membenarkan bebaskan Wiratu setelah membatalkan semua dakwaan terhadapnya. Ekstremis Hindu merusak sebuah gereja di Chhattisgarh, India. Bukan hanya umat Islam korban intoleransi di India. Masih mau bela India, wahai kaum yang ngaku paling toleran? Intoleransi yang terjadi di India tidak hanya menimpa umat Islam, tapi juga kelompok minoritas lainnya. Intoleransi terhadap Muslim dan kelompok minoritas lainnya sedang meningkat di India yang dipimpin Narendra Modi dengan kelompok Hindu menggunakan kekerasan, intimidasi dan pelecehan terhadap minoritas setiap hari di negara itu. Demikian dilaporkan saluran TV 24 News HD. Dalam insiden terbaru, sebuah gereja dirusak dan patung Maria dirusak di negara bagian Chhattisgarh, India. Sebuah klip video yang viral di media sosial memperlihatkan massa ekstremis Hindu yang beringas dengan membongkar patung Maria. Video ini dibagikan oleh Profesor Ashok Swain di Twitter. Massa supremasi Hindu merusak sebuah gereja di Chhattisgarh, India, ujar Ashok Swain, Senin 2 Januari 2023. Ada 486 kasus kekerasan dan pelecehan terhadap orang Kristen pada tahun 2021. Menurut sebuah laporan oleh United Christian Forum, sebuah badan hak asasi manusia yang menyimpan database insiden kekerasan dan intimidasi di India. Ini merupakan peningkatan 74% dari tahun 2020 ketika 279 kasus seperti itu dilaporkan di saluran bantuan UFC. USV mengatakan 2021 adalah tahun paling kejam bagi orang Kristen di India dengan lebih dari 104 insiden kekerasan tercatat dalam 2 bulan terakhir tahun ini. Laporan tersebut mengatakan bahwa Uttar Pradesh mengalami kejahatan rasial terbanyak terhadap kelompok minoritas dengan 102 kasus, diikuti oleh Chhattisgarh dengan 90 kasus. 4 negara bagian, 2 negara bagian ini ditambah Jharkhand,
44 tahun dan Madhya Pradesh 38 tahun mencatat 274 insiden kekerasan, 56% dari total terhadap orang Kristen. Laporan USA mengatakan bahwa di hampir semua kasus gerombolan ekstremis agama yang main hakim sendiri terlihat menerobos ke dalam pertemuan doa atau mengumpulkan individu. Dengan impunitas, gerombolan seperti itu mengancam secara kriminal, menyerang secara fisik orang-orang yang sedang berdoa sebelum menyerahkan mereka ke polisi atas tuduhan pindah agama secara paksa. Seringkali slogan komunalisasikan di luar kantor polisi, di mana polisi terdiri sebagai penonton bisu. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.